Perfeksionis itu merupakan trait kepribadian sebenarnya ya. Trait kepribadian di mana seseorang itu ketika dia mau menyelesaikan suatu hal atau mengerjakan suatu tugas gitu, dia itu ingin hasilnya itu sempurna gitu. Memang trait perfeksionis ini anak ini salah satunya itu bisa dipelajari dari lingkungannya juga gitu. Kita juga perlu lihat apakah diri kita selama ini interaksi dengan anak seperti apa ya. Kalau tips untuk kita yang nggak perfeksionis menghadapi orang yang perfeksionis itu seperti apa, Mbak? Oke. Nah ini sih ya, yang pertama sebisa mungkin tidak Halo Bunda-Bunda, kembali lagi dalam acara persembahan untuk Bunda-Bunda Cerdas Keluarga Bahagia hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Apa kabar Bunda? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia ya. Dan pastinya harus semangat ya, aku hari ini semangat banget. Soalnya aku seneng banget nih, soalnya kalau acara persembahan untuk Bunda kita pasti akan bahas topik-topik yang menurut aku ini adalah edukatif sekali, terutama untuk para orang tua di rumah dalam hal parenting. Nah, topik kita hari ini sebenarnya agak ringan, cuman penting juga nih. Soalnya kita mau membahas mengenai cara memahami dan menghadapi anak yang perfeksionis. Nah, kalau Bunda sendiri sebenarnya kalau mendengar kata perfeksionis tuh bayangannya seperti apa sih? Coba mungkin boleh di-share ke kita dengan komen di kolom komentar kita ya. Tapi kalau yang aku pahami sendiri itu sebenarnya perfeksionis itu adalah orang yang selalu berusaha tampil sempurna dengan menetapkan standar yang terlalu tinggi untuk diri sendiri atau orang lain ya. Dan juga seringkali disertai dengan kritik berlebihan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Tapi sebenarnya seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tapi bukan berarti kita tidak boleh berusaha untuk menjadi yang terbaik. Nah, menjadi yang terbaik di suatu bidang itu tentunya menjadi target yang ingin dicapai oleh siapapun. Tapi kadang-kadang meskipun seperti itu tanpa disadari sikap perfeksionis ini memiliki efek yang juga cukup berbahaya mulai dari depresi sampai ke gangguan kesehatan tubuh. Tapi sebenarnya menjadi perfeksionis baik atau tidak? Nah, itu yang akan kita jawab di episode kali ini. Tapi lagi-lagi seperti biasa aku tidak sendiri. Aku ditemani oleh narasumber kita. Hari ini udah ada Mbak Duhita Karima atau dipanggilnya Mbak Ima ya. Betul. Nah, Mbak Ima tadi kayak tadi udah aku sampaikan, hari ini kita akan bahas mengenai memahami dan menghadapi anak yang perfeksionis. Tapi sebelum kita lebih mendalam lagi ya membahas perfeksionis, kalau menurut pandangan dari segi psikologi itu perfeksionis sebenarnya apa sih Mbak gitu? Oke, jadi seperti yang tadi Mbak Putri udah sampaikan juga ya, arti dari perfeksionis kurang lebih sama sih ya Mbak ya. Jadi perfeksionis itu merupakan trait kepribadian sebenarnya ya. Trait kepribadian di mana seseorang itu ketika dia mau menyelesaikan suatu hal atau mengerjakan suatu tugas gitu, dia itu ingin hasilnya itu sempurna gitu loh. Maksimal gitu ya. Maksimum, sempurna, bahkan sempurna gitu Sempurna ya. Bahkan sempurna gitu. Jadi itulah ya yang dibilang perfeksionis gitu. Jadi ya. kalau misalkan perfeksionis itu ada di dalam individu itu dalam taraf yang wajar aja gitu, mungkin bisa mendorong individu justru untuk bisa maju gitu ya, untuk mencapai kesuksesan. Tapi kalau misalkan ada di dalam diri individu ini dalam taraf yang berlebihan, itu malah takutnya justru malah menghambat individu itu menampilkan performa yang maksimum gitu, karena kan standarnya tinggi sekali gitu ya untuk mencapai sempurna itu, demand-nya itu tinggi sekali ke dirinya gitu. Jadi kan takutnya dianya juga akan jadi lebih rentan terhadap stres gitu ya. Gitu. Betul. Nah, aku setuju banget sih karena kan memang kadang-kadang seseorang yang perfeksionis itu dia akan merasa jatuh atau kecewa ketika mereka itu tidak mencapai apa yang mereka mau. Tapi kadang-kadang ketika mereka mencapai itu mereka akan happy banget gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang nih Mbak Ima, aku sering menemukan orang yang dia sudah dapat nih apa yang dia mau sesuai sempurna gitu ya, dia happy. Tapi lagi-lagi muncul rasa khawatir. Khawatir ya entah apapun ya, entah khawatir mungkin ke depannya dia nggak bisa maksimal lagi atau perasaan khawatir apapun itu. Kenapa? Maksudnya perfeksionis itu kan tujuannya adalah untuk mencapai yang maksimal. Nah, dia sampai maksimal kok dia masih khawatir lagi gitu. Oke, iya, karena kalau perfeksionis ini kan dia memang standarnya tinggi banget ya, Tinggi ya, untuk mencapai kesempurnaan.
yang mana kita tahu sebenarnya itu sulit kan ya untuk mencapai kesempurnaan, karena kan banyak sekali pada prosesnya faktor-faktor yang kita nggak bisa kendalikan gitu kan, ya bisa aja terjadi suatu hal yang kita nggak expect gitu ya gitu. Nah, karena standarnya itu terlalu tinggi tinggi gitu. Jadi dia pun juga akan lebih kritikal gitu terhadap dirinya sendiri gitu, bahkan terhadap performanya, terhadap hasilnya, bahkan ketika dia itu sudah mencapai apa yang dia inginkan, mungkin aja dia akan tetap mengkritisi gitu dirinya sendiri gitu, apa yang kurang, apa yang atau mungkin dia merasa bahkan kalau performanya mungkin masih ada yang belum maksimum gitu ya, dia akan mengkritisi dirinya sendiri, apa yang kurang, apa yang ini. Nah, itu kan akan menimbulkan kecemasan juga ya sama dirinya betul. gitu, kekhawatiran itu tadi, karena dia terus menerus gitu ya mengkritisi dirinya sendiri gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin soal standar itu kan menurut aku relatif ya, Mbak. Kadang-kadang ada misalnya menurut aku nilai 70 cukup, tapi menurut Mbak Ima 70 itu kecil, harus 90. Berarti kan tandanya setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda. Nah, cara membedakannya memang mana orang ini yang perfeksionis atau memang dia mempunyai standar yang relatif tinggi tuh gimana cara membedakannya biasanya? Agak beda ya, maksudnya kalau misalkan orang ini memang dia punya standar tinggi tapi yang batas wajar gitu ya, dia tahu gitu realistisnya seperti apa gitu kan ya. Jadi maksudnya dia akan berusaha memberikan performa yang terbaik yang dia punya, tapi di satu sisi lain dia pun juga masih realistis gitu melihatnya gitu. Kalau misalkan dalam prosesnya ada kurang-kurangnya atau mungkin ada apa, misalkan kan ada banyak faktor lah gitu ya gitu. Kita kan bisa berharap, tapi kan ya kadang pada prosesnya mungkin ada aja gitu ya apa challenge-nya yang kita hadapi gitu. Tapi kan dia tahu gitu akan hal itu gitu. Tapi kalau orang-orang yang perfeksionis gitu, dia menuntut kesempurnaan dalam artian dia tidak mentoleransi gitu kalau adanya kekurangan atau adanya kesalahan gitu, dia sulit mentoleransi itu gitu. Jadi intinya sebenarnya kalau orang yang tahap normal gitu ya dengan standar yang tinggi ya mereka akan realistis aja ya, maksudnya dari hasil yang dicapai. Mereka punya standar tinggi tapi ya ketika mereka nggak bisa mencapai standar itu ya mereka realistis secara respon ya, tidak sampai depresi, tidak cemas, khawatir dan segala macam. Nah, tapi kalau dari artikel yang aku baca kalau ngomongin soal perfeksionis nih Mbak Ima, itu ada 3 jenis nih yang aku tahu. Pertama ada yang self oriented, lalu ada yang other oriented dan juga socially prescribed. Nah, itu yang membedakan antara 3 jenis perfeksionis itu apa aja? Boleh dijelasin Mbak? Oke, jadi kalau perfeksionis ini memang ada 3 tipe gitu ya tadi ya. Yang pertama self oriented itu jadi standar dia yang tinggi itu dia untuk dirinya sendiri gitu. Jadi untuk ya standar dia buat dirinya, performa dia atau ketika dia menyelesaikan tugas, standar-standar itu peruntukannya untuk dirinya sendiri gitu. Kalau yang other oriented itu standarnya itu dia peruntukan untuk orang lain gitu. Jadi dia punya standar yang tinggi terkait orang lain itu perlu memenuhi hasil-hasil yang sesuai sama kriteria dia gitu. Kalau yang socially prescribed itu jadi dia itu memiliki pemikiran bahwa orang lain itu punya demand ke dirinya sendiri. Dia perlu menuruti itu agar dia bisa diterima oleh orang lain. Jadi dia memikirkan bahwa misalkan nih Mbak Putri gitu, saya berpikir kalau Mbak Putri itu pengennya saya tuh berperilaku ABC gitu supaya Mbak Putri itu bisa suka sama saya gitu. Jadi ingin memenuhi ekspektasi orang lain ya. Betul. Jadi mungkin tahapnya agak lebih ekstrim tuh ya, maksudnya yang self oriented ya oke lah dia memenuhi keinginan sendiri, tapi lama-lama dia harus memenuhi ekspektasi orang lain. Dan menurut aku itu adalah hal yang paling sulit bagi kita sebagai seorang manusia ya, memenuhi ekspektasi orang lain, apalagi berbeda-beda gitu ya. Dan ternyata itu digolongkan sebagai tipe yang perfeksionis juga ternyata ya. Oke. Nah, terus kayak yang kita tahu nih Mbak, kalau misalnya sikap perfeksionis itu kan bukan hanya dimiliki orang dewasa ya, tapi juga anak-anak. Nah, tapi biasanya tuh anak-anak apa sih yang mempengaruhi faktornya gitu sampai mereka tuh bisa perfeksionis padahal masih anak-anak gitu? Oke, macam-macam sih ya. Misalkan dari lingkungan gitu, misalkan kita bisa telusuri pertama misalkan di lingkungan sekolahnya gitu ya, apakah memang ada budaya kompetitif kah gitu ya di sekolahnya gitu, atau mungkin ada pengaruh dari lingkungannya, misalkan dari guru-gurunya atau mungkin dari teman-temannya gitu ya, atau mungkin dari orang-orang di sekitarnya gitu. Itu kalau misalkan di lingkungan sekolah contohnya, atau mungkin kan kadang ada juga anak yang suka berkompetisi yang non akademis nih misalkan gitu, apakah memang budayanya di situ cukup kompetitif juga atau mungkin dari pelatihnya atau gimana gitu. Dan itu kalau di lingkungan. Nah, di rumah pun juga bisa sebenarnya ya ada ininya faktornya, misalkan dari pengaruh dari orang tua itu bisa juga sebenarnya, mungkin secara sadar atau nggak
sadar misalkan orang tuanya ini memang selalu pingin anaknya itu hasilnya selalu baik, selalu ini gitu ya. Jadi kan itu bisa mempengaruhi juga ke persepsi anaknya mengenai kesempurnaan itu. Jadi gitu. mungkin pressure kali ya, pressure dari baik lingkungan rumah maupun lingkungan luar rumah yang memang menuntut anak-anak. Apalagi kalau pandangan aku kadang-kadang anak itu kan dia lebih sensitif dalam arti mungkin sedih nih kalau nggak bisa nurutin orang tua, apalagi menerima omongan-omongan kanan kiri ya. Pada akhirnya membuat anak-anak tersebut jadi perfeksionis. Tapi selain faktor lingkungan atau faktor sosial, itu bisa dipengaruhi faktor genetik juga? Kalau dari penelitian sih ada ya yang ada bilang juga? gitu, apa namanya, ada pengaruh genetik juga gitu. Karena biasanya kalau untuk trait perfeksionis ini itu bisa juga berkaitan dengan kondisi kesehatan mental lainnya juga gitu. Jadi dibilang ada faktor genetik mungkin ada, cuman biasanya memang kolaborasi sih antara genetik dengan lingkungan. Jadi nggak hanya salah satu gitu ya. Biasanya tetap ada kolaborasi hasil dari interaksi antara genetik dengan lingkungannya gitu. Memang kadang-kadang meskipun ada pengaruh genetik ya juga mungkin bisa disesuaikan ya dengan lingkungan sekitar. Apakah memang dia dari genetiknya perfeksionis, ketika ketemu lingkungan yang lebih santai, lebih slow, lama-lama mungkin bisa jadi kebiasaannya berubah gitu ya. Karena kan anak belajar dari lingkungan juga gitu. Jadi lingkungan memegang faktor yang penting juga sebenarnya. Tapi kalau ngomong soal perfeksionis, apalagi anak-anak ya, kadang-kadang mungkin patokan kita adalah akademis. Tapi kalau non akademis ada nggak sih hal-hal yang menunjukkan wah anak ini perfeksionis nih selain akademis gitu? Biasanya apa ya? Iya sih, jadi kan sebenarnya kehidupan ini aspeknya banyak ya Mbak ya. Betul. Gitu, jadi memang salah satu faktornya akademis. Mungkin yang kelihatan dominan di anak bisa akademis karena itu memang hal yang penting paling ya bagi mudah juga dilihat gitu ya, paling mudah dilihat dan penting juga bagi anak gitu. Tapi selain akademis, banyak faktor juga sebenarnya di kehidupan anak ini kan ya gitu. Misalkan mungkin kan ada juga anak yang udah mulai dilibatkan di non akademis, misalkan hobinya atau apa gitu, atau mungkin misalkan juga di teman-temannya seperti apa, di lingkungan sosialnya dia ingin berinteraksinya seperti apa, atau juga mengenai apa, lama-lama kan anak ini juga belajar ya pentingnya juga misalkan anak perempuan misalkan penampilan diri, misalkan remaja gitu kan, dia juga mungkin pengennya dandannya yang seperti apa, bajunya yang seperti apa gitu. Jadi sebenarnya aspek-aspeknya banyak sih gitu, dari pendidikan, non akademis juga gitu, sampai ke hal-hal yang lebih ke personal dianya gitu ya. Iya, jadi sebenarnya banyak hal ya, Banyak perfeksionis hal. tidak selalu pendidikan atau ngomongnya soal akademis. Nah jadi itu ya Bunda, mungkin secara garis besarnya perfeksionis itu adalah perilaku seseorang yang menunjukkan selalu ingin maksimal dengan standarnya yang tinggi. Dan ketika ia tidak bisa mencapai akan ada impact-impact yang dilakukan, yang mungkin dia akan cemas, khawatir, depresi dan segala macam. Nah sebenarnya masih banyak lagi lebih detail yang aku tanyakan ke Mbak Ima mengenai perilaku perfeksionis ini. Dan kalau misalnya emang Bunda pengen tahu, pastikan terus bersama aku dan Mbak Ima di Persembahan untuk Bunda. Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Ya Bunda, kita kembali lagi masih dalam acara Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Di sini aku Putri masih bersama dengan Mbak Ima dan kita lanjutin lagi ya Mbak pembahasan kita mengenai perilaku perfeksionis. Nah, aku mungkin ini pertanyaan dasar tapi aku sendiri juga masih agak sulit nih. Sebenarnya gimana sih cara membedakan orang perfeksionis dan tidak gitu Mbak? Jadi kalau ini tadi ya, mungkin kan ada orang-orang yang memang dia itu high achiever gitu ya, orang-orang yang punya standar tinggi juga buat dia gitu. Tapi apakah yang seperti itu pasti perfeksionis gitu kan sebenarnya belum tentu gitu. Karena ya balik lagi gitu, bagaimana dia itu menerapkan standar itu buat dirinya gitu kan. Kalau misalkan dia memang menerapkan standar tinggi buat dianya, tapi di samping itu dia juga tahu kalau standar itu masih realistis ya buat dia untuk capai, mungkin itu bisa dibilang ya dia belum tentu perfeksionis kalau seperti itu gitu kan. Tapi kalau misalkan yang perfeksionis ya dia standarnya itu ya tingginya itu sampai dia pengennya semua perfect, semua ini. Jadi batasnya itu sampai sebenarnya agak kurang realistis juga ya kalau pengen segala sesuatunya itu sempurna gitu. Takutnya dia malah pusing sendiri gitu kalau terjadi hal-hal yang nggak sesuai harapannya gitu kan. Berarti memang batasnya itu adalah di realistis atau tidak gitu ya. Buat dirinya ya, jadi Buat subjektif dirinya ya. juga sebenarnya. Karena memang kalau realistis mungkin buat orang lain realistis, kadang-kadang buat kita enggak gitu ya. Jadi batasnya gitu ya Bunda, apakah memang kalau misalnya siapa tahu Bunda pengen ngelihat perilaku anak nih, apakah dia dalam mencapai standarnya atau cita-citanya dia tuh realistis, begitupun prosesnya juga tidak merugikan mereka gitu ya, sampai depresi dan segala macam, berarti itu masih di tahap yang normal. Nah tapi kalau misalnya orang tua nih misalnya sudah mendeteksi, wah anak kita agak perfeksionis nih, maksudnya terlalu memaksakan
sampai akhirnya impact ke mental dan segala macam, itu kira-kira yang bisa dilakukan oleh orang tua tuh seperti apa ya Mbak? Oke, yang pertama jadi kalau orang tua melihat gitu ya, Iya. anaknya nih ada tanda-tanda seperti ini nih gitu. Orang tua ini juga perlu pertama analisa dirinya juga dulu kan Ya, ya sendirinya. betul. Karena kan memang trait perfeksionis ini anak ini salah satunya itu bisa dipelajari dari lingkungannya juga gitu. Kita juga perlu lihat apakah diri kita selama ini interaksi dengan anak seperti apa ya Ya, gitu. ya, ya. Apakah ada kemungkinan interaksi yang mungkin menimbulkan trait-trait Tekanan ya. perfeksionis ke anak ini atau tidak gitu. Jadi kita ya introspeksi juga lah ke diri kita gitu. Setelah itu kita itu lagi balik lagi kita coba komunikasi juga gitu kan dengan anak gitu. Kita mulai percakapan terbuka lah dengan anak Ya. gitu. Kira-kira kita juga kan pengen tahu gitu ya kenapa sih dia kok ini banget, maksudnya pengen banget selalu sempurna, pengen baik di semua hal. Misalkan kita tanya lah sama anak kita. Nah dari situ pelan-pelan sambil berjalannya waktu kita juga kita masukin lah coba pelan-pelan value-value baru ke anak ini gitu, bahwa kan anak ini perlu belajar juga it's okay to make mistakes loh gitu kan. Maksudnya kita tuh bisa recover loh dari kegagalan. Kalau ada anak tuh menampilkan performa yang mungkin menurut dia kurang gitu, kita bisa pelan-pelan bimbing dia gitu bahwa nggak apa-apa loh gitu, sebenarnya gagal kita bisa belajar dari situ gitu, atau mungkin nggak apa-apa loh masih ada kurangnya, itu nggak masalah gitu. Jadi kita bisa terapkan value-value itu supaya anak ini perlahan-lahan juga bisa mulai enjoy sama prosesnya gitu, nggak hanya ke hasil akhirnya gitu kan. Yang penting, salah satu yang penting juga prosesnya dia mencapai ke situ itu bagaimana gitu. Berarti pertama Bunda harus introspeksi diri dulu Nah, ya. Takutnya lihat tanpa dulu. kita sadari ternyata faktor yang membuat anak kita terlalu perfeksionis itu datang dari orang tua itu sendiri. Tapi ketika memang Bunda sudah aware, mungkin nggak ada pressure, tekanan nih dari orang tua. Mungkin bisa dilihat dari kondisi anaknya. Dan tadi aku setuju banget apa yang Mbak Ima bilang, itu mengkomunikasikan it's okay to make mistake itu penting banget ya. Penting, Karena betul. kadang-kadang anak tuh ketakutan sekali membuat kesalahan. Kayak aku pun jujur, maksudnya pernah jadi anak-anak ngerasa adalah sekali dua kali kayak takut melakukan kesalahan, mungkin takut diomelin orang tua, takut mendapatkan kalimat-kalimat yang tidak mengenakan hati, akhirnya memaksakan diri kita untuk mencapai standar tersebut. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin soal perfeksionis kan kadang-kadang mungkin ada yang positif ya, dalam arti positif tuh maksudnya orang tujuannya pengen gapai cita-citanya nih, pengen gapai tujuannya. Tapi kalau memang terlalu atau sampai di tahap perfeksionis itu sebetulnya berbahaya nggak Mbak? Kalau misalkan dibiarkan kita nggak sadari gitu Ya. ya, terus lama-lama menumpuk dari taraf yang cukup berlebihan gitu perfeksionisnya, kalau kita diamkan ya takutnya lebih ke ada dampaknya lah gitu buat diri kita gitu. Dampaknya itu mungkin kan kalau misalkan orang yang perfeksionis, standar dia itu tadi kan tinggi banget nih. Betul. Gitu, sampai ke taraf yang takutnya kurang realistis gitu kan. Itu kan sebenarnya pressure-nya bagi dia itu besar sekali kan. Ya. Pressure-nya bagi dia besar, nah takutnya dia itu juga lebih rentan mengalami stres atau kecemasan gitu, karena dia sulit mentoleransi kekurangan-kekurangan itu tadi gitu. Dia pun juga ketika mau memulai suatu tugas dia takut gitu loh, besar gitu rasa takutnya gitu untuk memulai. Kadang juga menyelesaikan tugas itu jadi lebih lama gitu, dan ini kan takutnya malah menghambat dia gitu untuk mencapai hasil yang dia inginkan sebenarnya gitu. Dan ya itu tadi, takutnya jadinya ada kecemasan, ada stres. Nanti kalau semakin semakin dikembangkan, takutnya nanti makin mengarah ke yang lain-lain juga ya. Misalkan yang tadi Mbak Putri bilang, apakah ada cenderung bisa ada depresi atau apa, cuman itu nanti ya kalau emang udah ini banget gitu. Tapi kalau dibilang dampaknya ada, sebenarnya ya ada gitu ya takutnya. Jadi makanya kenapa penting ya bagi kita untuk sadari gitu, aware gitu ya. Betul. Akan kondisi kita terkait itu. Pertama sih udah jelas adalah dampaknya ke diri sendiri ya, maksudnya berbahaya betul. atau enggaknya mungkin bukan berbahaya yang kriminal, tapi takutnya kan sampai ke mentalnya kena segala Takutnya, macam. Tapi kalau menurut aku selain itu orang perfeksionis juga bisa berdampak ke orang lain sih Mbak Ima. Kadang-kadang kan ada orang yang mengkritik tapi betul. tanpa membangun gitu, atau mungkin menyampaikannya, orang-orang kan lain-lain ya, Betul. menerima kritikan itu ada yang bisa membangun atau ada justru yang bisa menjatuhkan mental. Nah kalau tadi tuh kayak salah satu yang other oriented itu kan Itu yang mereka other oriented ya. ya menaruh standarnya ke orang lain, pada akhirnya bisa menimbulkan kritik ke orang lain. Mungkin nanti bisa dampak hubungan sosialnya, ya kan, cara berinteraksinya dan segala macam. Betul. Nah, tapi kalau misalnya sikap perfeksionis, kita sadar nih kadang-kadang ya, aduh kayaknya ini terlalu tinggi nih standarnya, terlalu kita agak realistis gitu, dan tapi kita pengen mencapainya, tapi kita bisa nggak sih kontrol rasa perfeksionis itu Mbak Ima?
Sebenarnya kalau ditanya bisa atau enggaknya kita Iya. mengendalikan, yang pasti pertama kuncinya itu yaitu tadi kita sadar ya sama kondisi kita gitu. Betul. Kalau kita menilai memang ada nih hal-hal yang mungkin bisa dikurangi gitu mungkin ya untuk ininya standar-standarnya gitu, ya mungkin bisa pelan-pelan dicoba gitu. Tapi pastinya melalui proses sih ya, karena kan mungkin nggak secara instan langsung tek bisa gitu hilang gitu perfeksionisnya. Cuman ya pelan-pelan melalui proses gitu dengan kita sadari kondisi kita akui bahwa memang ini tuh problem buat diri kita, itu sebenarnya udah langkah awal ya yang baik gitu. Setelah itu ya kita bisa coba metode-metode semacam metode self help gitu ya buat diri kita gitu. Kalau misalkan kita merasa kesulitan, kita bisa juga minta bantuan orang-orang terdekat kita gitu. Misalkan kita bisa cross check lagi nih gitu. Pikiran-pikiran apa sih yang kita punya gitu ya, kayak kenapa takutin sih ya. apa sih yang kita takutin kalau misalkan kita nggak mencapai itu, memang kenapa sih gitu ya. Kalau misalkan ada kurang-kurangnya, emang apa sih gitu loh. Jadi kita analisa itu gitu. Kalau misalkan kita sulit ya bisa bantuan orang lain gitu ya. Kalau misalkan memang dirasa masih sulit sendiri, bisa juga ke bantuan profesional juga bisa gitu ya, untuk bantu menelusuri pikiran-pikiran yang dimiliki gitu, dan juga planning-planning ke depannya apa gitu, target-targetnya yang bisa bisa di-adjust itu seperti apa gitu. Berarti sebenarnya dengan kita aware aja, self awareness itu adalah tahap pertama ya. Betul. Dengan kita mengontrol perfeksionis. Cuman ini pertanyaan paling umum nih yang sering aku temuin dari teman-teman aku. Mungkin aku juga pernah ngerasain. Gimana sih Mbak cara kita tuh cuek ya terhadap pandangan orang lain? Kan kadang-kadang sulit ya. Apalagi sekarang tuh kita berinteraksi gampang. Maksudnya bisa di sosial media. Mungkin kalau dulu ketemu fisik aja ya. Tapi kadang-kadang di sosial media orang udah bisa menanggapi pandangan mereka ke kita. Dan gimana ya cara kita tuh menghandle atau cuek gitu biar sama pendapat orang lain. Yang penting fokus aja sama diri kita. Itu ada tipsnya nggak sih Mbak Ima? Yang pertama sih sebenarnya itu kalau kita ada merasa bagaimana misalkan kita ada orang yang mengkritik kita atau ada orang yang ini ngomong sesuatu tentang kita, terus kita merasa ada kayak rasa-rasa aduh gitu ya biasanya gitu ya. Sesuai dengan ekspektasinya gitu. Yang pertama sih itu wajar sih ya, Wajar sebenarnya ya, manusiawi iya. kok gitu ya, seperti itu gitu. Cuman kan yang pengen kita lakukan tuh jangan sampai rasa-rasa itu keterusan gitu ya di diri kita, takutnya malah membuat kita itu jadi takutnya nanti malah insecure gitu ya sama diri kita sendiri gitu. Jadi kita perlu ya aware juga itu tadi ya, oke, ada komentar seperti ini memang membuat saya mungkin merasa mungkin kurang nyaman gitu ya. Nah, tapi kita perlu sadari kondisi kita gitu. Ini mungkin ada kok hal-hal yang bisa saya lakukan supaya perasaan ini nggak terus berkembang gitu di diri saya gitu kan ya. Ya itu tadi, misalkan kita coba fokus introspeksi diri gitu. Mungkin kemarin itu seperti apa gitu, apa memang ada kurangnya gitu. Terus kita juga bisa minta cari support ke orang-orang di sekitar kita gitu ya. Emotional support itu juga bisa sangat membantu loh ya buat kita gitu. Jadi kita bisa cari support sambil kita juga introspeksi diri gitu ya. Sambil kita ya mencoba lebih fokus sama memang benar tadi ya, sama diri kita sendiri gitu. Gitu. Karena kalau mikirin orang lain sebenarnya nggak ada habisnya Nggak akan ya. ada habisnya. Karena nggak bisa Betul, kita betul. kendalikan juga mereka ya. Ya, aku setuju banget sih Mbak Ima. Jadi benar ya Bunda maupun teman-teman di rumah, self awareness atau self control, terus juga peduli terhadap diri sendiri, itu tuh penting banget karena memang salah satu dampak itu bisa ke mental kita. Tapi kalau misalnya kita bisa mengontrol tersebut sampai ke tahap yang tidak berlebihan, itu juga akan supaya membuat diri kita tuh menjadi lebih tenang. Wah, ini ngomongin perfeksionis menurut aku mungkin bukan cuma bunda-bunda aja, tapi remaja atau anak-anak tuh pasti relate banget sama topiknya. Makanya aku masih mau menggali lebih dalam lagi sama Mbak Ima mengenai perilaku perfeksionis ini. Dan buat Bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Halo Bunda-Bunda, balik lagi masih dalam acara Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia, dan masih bersama aku Putri Andrana dan Mbak Ima nih di samping aku sebagai narasumber. Dan kita masih melanjutkan perbincangan kita mengenai perilaku perfeksionis. Nah Mbak Ima, kan gini ya, kita hidup di Indonesia di mana di budaya timur gitu, dan menganut banyak norma-norma sosial yang sebenarnya secara tidak langsung kita dituntut harus memenuhi norma-norma tersebut. Tapi kan kadang-kadang mau nggak mau namanya manusia melakukan kesalahan ya, sekali dua kali mungkin tidak sesuai dengan norma. Dan kalau misalnya ada seseorang yang ingin selalu terlihat baik gitu ya, ingin selalu terlihat sempurna gitu, bukan hanya secara akademis tapi baik secara sosial dan apapun. Apakah itu bisa digolongkan sebagai orang yang perfeksionis atau enggak juga sih gitu? Oke.
Kalau misalkan dia memang menuntut dirinya itu harus selalu sempurna gitu ya, tidak ada celah sedikit pun, bisa dibilang iya gitu, jatuhnya jadi perfeksionis gitu kan. Karena kan sebenarnya itu ya kita sebenarnya perlu pertanyakan lagi tuh sebenarnya realistis nggak sih untuk bisa menjadi sempurna, bahkan nggak hanya di satu aspek kehidupan loh, tapi Betul. dia pengennya di semua bidang. bidang gitu kan gitu. Jadi ya takutnya itu bisa jadi salah satu trait perfeksionis juga ya gitu. Oh, berarti ya memang balik lagi karena sebenarnya 1 kali 2 kali salah itu wajar ya. Wajar, Tapi kalau sampai kita berimpact ke hal-hal yang lain karena kita tidak bisa memenuhi atau kita punya celah, itu bisa dibilang sebagai perfeksionis gitu ya. Tapi kalau selain pendidikan atau selain karir segala macam di bidang perfeksionis itu kira-kira kebanyakan biasanya apalagi sih Mbak? Misalnya aku sering nih ngeliat teman aku kayak nggak bisa ngeliat debu sedikit gitu, nggak bisa melihat sampah sedikit, apa itu bisa dibilang perfeksionis kah atau gimana gitu? Iya, bisa. Bisa juga Jadi, ya? macam-macam sih ya aspeknya gitu ya. Kalau misalkan kayak tadi kan mungkin dia lebih ke kebersihan gitu ya, atau kerapihan di rumahnya atau apa. Pokoknya harus sesuai standarnya yang nggak boleh ada celah sedikit pun, nggak boleh ada debu sedikit pun. Padahal kan debu kita nggak bisa kontrol ya sebenarnya gitu ya. Tapi dia pengennya pokoknya nggak boleh ada debu, nggak boleh ada ABC. Padahal mungkin kan kita di rumah tinggal sama orang lain nih, yang kita nggak bisa sepenuhnya kendalikan kan. Mungkin ada orang naruh apa gitu kan, kita stres sendiri gitu kan kalau kita terlalu harus seperfect yang kita mau gitu kan ya gitu. Jadi di area kebersihan ada, dan di area sosial juga bisa mungkin kita selalu pengen diterima oleh orang lain gitu. Kita selalu pengen orang lain tuh harus suka sama kita, padahal kita nggak bisa kendalikan juga ya. Maksudnya kita bisa berusaha gitu untuk membuat orang lain suka sama kita. Cuman kan ujung-ujungnya sebenarnya nggak bisa kita kendalikan juga ya. Dan gitu. nggak bisa kita paksakan juga semua orang harus menyukai kita atau sesuai. Tinggal kita gimana aja milih-milih lingkungan kita. Tapi kalau ngomongin soal karakter anak itu kan kadang-kadang kita sebagai orang tua sulit ya Mbak Ima. Maksudnya apalagi kadang-kadang karakter anak-anak aja sudah keras, karakter remaja aja itu sudah keras. Nah ditambah lagi dia memiliki karakter yang perfeksionis gitu. Kadang-kadang sulit dikasih tahu, mungkin karakter keras dan nggak bisa lah, nggak susah gitu komunikasinya. Tapi kalau misalnya tips dari Mbak Ima, gimana cara orang tua untuk menyeimbangkan kondisi tersebut gimana? Oke. Jadi misalkan kita ngeliat anak kita memang ada trait seperti itu ya gitu. Kita coba komunikasi susah nih ya, apalagi dia remaja gitu. Kita perlu utak-atik dulu gitu. Mungkin cara komunikasinya kali ya bisa di utak-atik gitu ya. Gimana caranya sih komunikasi dengan dia yang dia itu masih bisa lebih mau dengerin gitu, atau dia mungkin lebih mau terbuka gitu ya. Jadi komunikasi ini kan sebenarnya banyak caranya gitu kan ya gitu. Jadi mungkin bisa aja kita coba adjust gitu ya, bagaimana sih pola komunikasinya yang saya bisa coba lagi gitu ke anak saya gitu kan ya. Mungkin dengan kitanya lebih terbuka sama anak juga mungkin perlahan-lahan mau lebih terbuka sama kita gitu ya. Kita kan bisa telusuri gitu ya, nih dunia anak ini tuh sebenarnya seperti apa sih gitu. Kita bisa lebih pahami lingkungannya seperti apa, sampai kok dia ngerasa harus ya perfect terus gitu kan ya gitu. Kita jadi untuk komunikasi sendiri ini banyak hal yang bisa kita utak-atik juga di situ sebenarnya, di komunikasinya gitu salah satunya. Jadi sebenarnya key-nya itu adalah komunikasi ya. Cuman mungkin memang tidak mudah nih kita cari jalur komunikasi yang masuk ke anak. Tapi itu adalah salah satu proses gitu. Dan pasti membutuhkan waktu yang panjang ya. Karena kan karakter anak lagi-lagi beda-beda ya. Mungkin ada yang komunikasinya harus lebih tegas, mungkin ada yang komunikasinya lebih lembut atau sebagai bentuk teman. Cuman lagi-lagi kuncinya adalah komunikasi ya Mbak ya. Ya. Jadi paham sih, maksudnya perfeksionis ini kadang-kadang kita menganggap itu adalah hal yang sepele ya di lingkungan. Maksudnya ya udah memang dia orangnya perfeksionis, tapi ternyata tanpa kita sadari tuh dampaknya tuh luar biasa juga gitu ya, apalagi ke mental. Tapi aku kepo deh, pengalaman Mbak Ima nih sebagai psikolog, ada nggak sih orang yang datang, pasien gitu yang datang ke Mbak Ima ngerasa dirinya tuh terlalu perfeksionis? Akhirnya minta pengobatan gitu, atau misalnya gimana ya cara penanganannya gitu, pernah ada nggak sih? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk klien gitu ya yang datang gitu mungkin pernah ada ya gitu, maksudnya dengan dia memiliki standar-standar yang dia pun juga belum sadari gitu ya, bahwa sebenarnya itu standarnya terlalu terlalu kurang realistis sebenarnya gitu ya. Nah jadi kalau untuk treatmentnya sendiri gitu, kalau misalkan untuk datang ke psikolog gitu, yang pasti pertama itu kita perlu diskusi dulu ya sama kliennya, kita cari tahu bersama-sama gitu sebenarnya inti penyebabnya itu apa gitu, dia sampai berperilakunya seperti itu gitu. Apakah memang yang utama tuh apakah ada
takut kegagalan kah gitu ya, atau mungkin dia itu ada rasa pengen selalu membahagiakan orang lain gitu, atau dia ada keinginan untuk bisa diterima oleh lingkungannya gitu ya. Jadi kita diskusikan dulu itunya gitu kan ya, sampai karena dia itu pasti ada pikiran-pikiran tertentu terkait dari kondisinya itu gitu. Kalau misalkan kita udah lebih ketemu nih intinya apa gitu ya yang di dia, kita bisa telusuri lagi dari situ kan. Kamu misalkan dia itu memang takut gagal gitu kan, kita bisa diskusi lebih jauh lagi, takut gagal yang seperti apa gitu, emang kenapa, kita bisa diskusi dulu gitu, sampai nanti kalau untuk memang perlu terapi itu biasanya itu lebih ke arah kognitif ya gitu untuk terapinya gitu. Jadi memang ada ya, dan biasanya tuh yang ditemukan impact-nya tuh separah apa Mbak Ima? Maksudnya kadang-kadang ada orang yang sampai dia tuh frustasi, nangis-nangis atau apa gitu, dampaknya gara-gara terlalu perfeksionis. Yang pastinya itu nggak nyaman sih menjalani sehari-hari itu, bisa sampai nggak nyaman gitu, karena dia penuh dengan tekanan itu Dan ya. rasa khawatir mungkin Khawatir, cemas nggak ya. nyaman, cemas gitu kan, kebayang ya nggak enak Iya, iya, sebenarnya betul. gitu ya. Itu nggak enak banget sih hidup dalam rasa cemas atau rasa Iya, khawatir betul. ya. Padahal kadang-kadang maksudnya setiap orang kan pasti punya pencapaiannya masing-masing, tapi kalau kita tuh nggak pernah puas gitu ya, standar kita terlalu tinggi. Memang bener sih Mbak Ima, aku pun maksudnya sebagai manusia pasti sekali dua kali kita pernah ya merasakan rasa cemas atau khawatir, tidak mencapai apa yang kita ingin, dan itu nggak enak banget. Apalagi kalau orang yang setiap harinya dan menjalani hidupnya tuh penuh dengan rasa cemas, itu agak berbahaya juga ya. Jadi salah satu resiko mungkin ya. Nah, tapi kadang-kadang kita kan mau nggak mau di lingkungan kita tuh akan ketemu ya orang yang perfeksionis. Maksudnya perfeksionis mungkin ada yang level parah atau segala macam, aku nggak paham. Tapi paling nggak adalah yang menurut kita dia terlalu perfeksionis. Nah, kalau tips untuk kita yang nggak perfeksionis menghadapi orang yang perfeksionis itu seperti apa, Mbak? Oke. Nah ini sih ya, yang pertama sebisa mungkin tidak menjudge ya gitu ya. Bisa dibilang tidak memberikan penilaian yang secara ngejudge gitu ke dia, kayak kadang kan lo gitu aja gitu kan, padahal kan sebenarnya mungkin bagi orang itu nggak gitu aja gitu kan ya gitu. Atau misalkan kayak lo terlalu ketinggian deh ininya gitu kan jadinya. Nah padahal dia sendiri juga struggling nih sama isu ini gitu kan ya gitu. Jadi ya itu sebisa mungkin kita tidak mengeluarkan judgmental statement kalau misalkan kita memang belum benar-benar paham kondisinya gitu. Mungkin kita bisa tawarkan gitu ke dia gitu, ada yang bisa saya bantu nggak sih gitu, atau ada yang mau diceritain nggak sih, kok kayaknya kamu kayaknya stres banget nih perihal masalah ini gitu, ada yang mau di-share nggak, aku di sini loh. Jadi kayak sekedar untuk mendengarkan, untuk kayak memberitahu orang itu kalau kita ada loh buat dia, saya bisa bantu apa, itu sebenarnya bisa cukup membantu juga ya buat dia untuk tahu kayak dia ada support juga nih gitu, dia tahu dia mesti cerita ke situ, karena kan si orang ini kan pasti ya itu tadi, kalau cemas atau apa kan sebenarnya kalau dia keep sendiri stres ya gitu kan, mungkin akan lebih terbantu dengan dia sharing dan minta pendapat orang lain juga seperti apa gitu. Jadi memang justru kita sebagai maksudnya teman atau keluarga justru malah mensupport ya, kalau bisa kita ngebantu mereka supaya mereka nggak stres atau mencapai tujuannya mereka. Tapi mungkin secara pelan-pelan juga kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Nggak baik loh kalau misalnya terlalu sering seperti ini, nanti kamu bisa stres, bisa depresi, bisa cemas terus-menerus gitu ya. Nah gitu ya Bunda dan teman-teman, ternyata perilaku perfeksionis ini adalah sesuatu perilaku yang tanpa kita sadari itu bisa berdampak secara mental maupun secara sosial. Jadi nggak bisa kita diemin gitu aja, dan ini merupakan salah satu isu yang penting juga. Apalagi buat bunda-bunda di rumah, mulai memahami karakter anaknya apakah menunjukkan rasa perfeksionis, dampaknya seperti apa, self awareness seperti apa, self control seperti apa, dan juga pastinya kita orang tua harus introspeksi diri dulu. Apakah memang seorang anak menjadi perfeksionis karena faktornya dari kita atau dari lingkungan lainnya? Nah itu kita harus memahami. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Ima, ilmunya yang udah dikasih ke Bunda dan juga aku pastinya ya. Ini isu yang menurut aku sangat hangat sekali ya diperbincangan, apalagi untuk generasi zaman sekarang. Nah sekali lagi terima kasih Bunda juga yang udah selalu setia nontonin persembahan untuk Bunda. Kita ketemu lagi di episode lainnya karena masih banyak informasi dan topik edukatif lagi yang mau dibahas di persembahan untuk Bunda. Jadi sampai ketemu lagi di episode lainnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.